Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Bank Sentral. Tetap bersama saya Khodim Fadli. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Oke teman-teman, perekonomian sangat berkaitan dengan peredaran uang, di mana peredaran uang yang stabil akan menyebabkan kondisi perekonomian yang baik pula. Nah, sebaliknya, jika peredaran uang terlalu banyak, maka kondisi perekonomian juga akan mengalami inflasi. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga perekonomian, terutama nilai rupiah, dibutuhkan Bank Sentral, di mana Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, sejarah Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan 8 tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Nah, pendirian Bank Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau UU nomor 11 tahun 1953. Nah, Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi dari De Javaanse Bank, yaitu bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank yang mengerjakan sirkulasi di Hindia dan Belanda. Namun sebagai bank sentral saat itu, De Javaanse Bank juga telah melakukan kegiatan-kegiatan komersial. Sehingga pada tahun 1953, De Javaanse Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang juga ditetapkan sebagai Bank Sentral. Namun teman-teman, dengan peran ganda yang dilakukan Bank Indonesia pada masa itu mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perekonomian. Akhirnya pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan secara resmi sebagai Bank Sentral. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Setelah itu pada tanggal 17 Mei tahun 1999 lahir kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang isinya adalah memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk campur tangan pemerintah. Nah, itu adalah sejarah perkembangan bank sentral di Indonesia. Oke ya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan bank sentral itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang dimaksud dengan bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral merupakan pemegang otoritas atau kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Nah, ini adalah bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sehingga bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, karena bank sentral merupakan bagian juga dari pemerintah meski sifatnya atau pelaksanaannya dilakukan secara independen atau dapat memperoleh wewenang secara independen. Kemudian bagaimana status dan kedudukan Bank Indonesia, ya kan? Nah, status dan kedudukan Bank Indonesia di sini yang pertama adalah sebagai lembaga negara yang independen. Nah, teman-teman, babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang yang baru, yaitu yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku
pada tanggal 17 Mei 99 yang lalu, bahwa undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Untuk lebih menjamin independen tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen-departemen yang ada di Indonesia, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Sehingga status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efisien dan efektif. Nah, itu adalah status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Kemudian status dan kedudukan Bank Indonesia yang berikutnya adalah sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum maupun badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang bahwa sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, sementara sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau yang biasa kita kenal dengan kurs. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Nah, ketiga tugas itu adalah yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, untuk mengatur dan mengawasi perbankan ini, tugas ini masih berlaku meski sekarang ada Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi tidak tumpang tindih antara peran atau tugas dari Bank Indonesia dengan tugas dari OJK yang sama-sama merupakan lembaga independen pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah peranan bank sentral. Nah, perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan peran bank sentral. Nah, peranan bank sentral yang pertama adalah bank sirkulasi, yaitu sebagai bank sirkulasi, bank sentral adalah memegang hak tunggal atau hak oktroy dalam pengendaraan atau pengedaran uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, itu adalah bank sirkulasi. Kemudian peranan yang kedua adalah Bankers Bank, yaitu sebagai Bankers Bank, maka bank sentral adalah bankir dari bank-bank yang ada. Nah, di sini bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Nah, bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas dan kredit likuiditas gadai ulang. Kemudian peranan bank sentral yang berikutnya adalah lender of the last resort. Maksudnya adalah bank sentral memberi pinjaman pada tingkat terakhir, yang artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Kemudian peran bank sentral yang berikutnya adalah pelaksana kebijakan moneter. Dalam pelaksana kebijakan moneter, bank sentral mengeluarkan kebijaksanaan
beberapa instrumen moneter. Adapun instrumen moneter diantaranya adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, kemudian kredit selektif dan sebagainya. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait bank sentral. Oke, teman-teman, cukup di sini pembahasan kita terkait bank sentral. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Mohon maaf, sampai berjumpa lagi pada pembahasan selanjutnya bersama saya Fatim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.